dan saya mulai merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ditambah lagi, kami susah mendapatkan keturunan yang kami semua dambakan, sama seperti keluarga-keluarga yang lain dambakan. Di titik itu, saya mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Saya mulai kecewa, merasa ditinggalkan. Shalom saudaraku sekalian yang kasih dalam Tuhan. Nama saya Reki Sambur. Saya sekarang bekerja di salah satu sekolah swasta di Minahasa Utara. Dan pada saat ini saya akan membawakan kesaksian mengenai Tuhan setia di tengah badai. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam hidup saya. Terutama saat saya menghadapi badai kehidupan yang hampir menghancurkan segalanya. Beberapa tahun yang lalu, saya menjalani kehidupan yang menurut saya baik-baik saja. Saya bekerja, melayani di gereja maupun di sekolah, dan mempunyai keluarga yang harmonis. Tetapi saya tidak menyadari bahwa hubungan saya dengan Tuhan perlahan-lahan mulai terasa hambar. Ibadah hanya menjadi rutinitas saja, dan doa hanya menjadi formalitas saja. Lalu badai itu datang. Tanpa peringatan, istri saya harus berhenti bekerja. Dan hanya saya saja yang bekerja. Awalnya, saya merasa dan saya masih percaya Tuhan akan buka jalan. Tetapi berbulan-bulan ketika istri saya belum juga dapat pekerjaan, tabungan kami hampir habis. Kebutuhan makin banyak. Dan saya mulai merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ditambah lagi, kami susah mendapatkan keturunan yang kami semua dambakan, sama seperti keluarga-keluarga yang lain dambakan. Di titik itu, saya mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Saya mulai kecewa, merasa ditinggalkan. Tapi satu malam, dalam keheningan, saya mendengar bisikan kuasa Roh Kudus lewat firman Tuhan yang saya baca. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10. Saat itu saya menangis. Saya sadar bahwa saya terlalu fokus kepada masalah dan lupa kepada pribadi yang memegang kendali kehidupan dan atas segalanya. Saya kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mulai berdoa, bukan hanya meminta berkat, tetapi kekuatan untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Saya dan istri kembali membangun mezbah doa di rumah kami. Dan kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan benar, Tuhan mulai buka jalan. Istri saya ditawari pekerjaan yang baru. Dan akhirnya istri saya mengandung setelah sekian lama menunggu. Sungguh amat lama. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, saudara-saudara. Pekerjaan itu bukan hanya mencukupi kebutuhan kami, tetapi juga membawa saya ke lingkungan yang baru yang memperkuat iman saya. Bahkan saya sekarang menjadi berkat bagi orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita merasa sendirian, justru di tengah badai kehidupan, kasih dan kuasanya makin nyata. Saya mengalami sendiri bahwa kita hancur. Saat kita hancur, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mengalami badai kehidupan, dalam kehidupan, entah itu kehilangan, entah itu sakit, konflik, ataupun kesepian, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan badai kehidupan itu membuat saudara ragu akan kasih Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang setia.
dan Dia selalu bekerja bahkan saat kita tidak melihatnya. Yesaya 41 ayat 10 menjadi ayat pegangan kita pada saat ini. Saya ingin membacakannya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saudaraku sekalian, kiranya kita semua boleh dikuatkan dengan kesaksian ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.